Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Lili Astuti. Yang kedua, Andi Vita Wardana. Yang ketiga, Fatima Suting. Dan yang terakhir, Nur Hikmah. Kali ini, kami akan membahas mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lili Astuti, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1, NIM 61206201902. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul materi yaitu mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Dengan judul materi yaitu mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Baik, bagian yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia mencakup 2 tugas. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan, yang kedua perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Poin kedua yaitu analisis pekerjaan, di mana analisis sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan, di mana evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan, di mana penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Poin ketiga yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Dalam peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dari 2 tugas. Yang pertama yaitu meramalkan penawaran internal atau internal supply, di mana jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang. Poin kedua yaitu meramalkan penawaran eksternal, di mana jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja yang mencakup perusahaan pada suatu waktu tertentu di masa yang akan mendatang pula. Cukup sekian pemaparan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Vita Wardana, NIM 6120620190212, Prodi Perbankan Syariah 1, semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja pada bagian penyusunan staf. Penyusunan staf sebuah organisasi berarti merekrut dan mempekerjakan paduan orang yang tepat. Perekrutan merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan kerja. Yang pertama yaitu perekrutan internal, berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai calon kebijakan yang membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan yang bermutu tinggi. Yang kedua yaitu perekrutan eksternal, dilakukan dengan memikat orang lain, orang dari luar organisasi. Metode-metode perekrutan eksternal mencakup iklan lowongan, wawancara kampus, penggunaan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif, perekrutan serikat buruh, dan rujukan dari karyawan yang ada. Sistem kompensasi yaitu penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Yang pertama yaitu upah, yaitu kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja.
Yang kedua yaitu gaji, kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga yaitu program insentif, yaitu program upah yang khusus dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu tunjangan. Kompensasi selain upah dan gaji terdiri atas persentase besar dari kebanyakan anggaran kompensasi. Undang-undang menuntut kebanyakan perusahaan untuk memberikan tunjangan pensiun sebagai jaminan sosial dan asuransi kompensasi pekerja atau asuransi keselamatan kerja. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Suting, NIM 612062019, Prodi Perbankan Syariah kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi mengenai masalah dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu keanekaragaman angkatan kerja, merujuk pada krisis, usia, sikap, nilai, dan perilaku pekerja yang berbeda berdasarkan gender, ras, fisik, karakteristik relevan lainnya. Yang kedua yaitu pekerja paruh waktu, mencakup karyawan yang independen, panggilan pekerja sementara, pekerja sewa atau kontrak, dan pekerja paruh waktu. Mereka mengerjakan pekerjaan dari yang dikerjakan karyawan tetap maupun dalam organisasi. Yang ketiga itu mengenai serikat buruh. Serikat buruh yaitu kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian mengenai tawar-menawar dalam manajemen dengan yaitu tawar-menawar mulai ketika buruh sebagai perunding bagi para anggotanya. Siklus tawar-menawar dimulai ketika pemimpin serikat buruh bertemu dengan kontrak. Kebutuhan terjadi apabila manajemen tenaga kerja menyepakati suatu kontrak. Kemudian ada pula taktik yang dilakukan yaitu pemogokan, piketing, boykot perlambatan kerja, dan sikot. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Perbankan Syariah kelompok 1. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fatimah Suting, yaitu tawar-menawar manajemen versus tindakan manajemen menghadapi kebuntuan. Yang pertama, lockout, yaitu menolak pekerja masuk ke tempat kerja. Perusahaan juga dapat memperkerjakan pengganti sementara atau permanen. Yang kedua, strike breaker, namun undang-undang melarang penggantian permanen atas pekerja yang mogok karena praktek yang tidak adil. Yang ketiga, perusahaan mungkin juga dapat mendapatkan keputusan yang sah untuk melarang pekerja mogok atau melarang serikat pekerja mencampuri urusan pergantian pekerja. Selanjutnya, mediasi dan arbitrasi. Daripada menggunakan taktik tersebut, tenaga kerja dan manajemen dapat meminta pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Yang pertama, mediasi. Pihak ketiga yang netral dapat mengusulkan tetapi tidak dapat menentukan penyelesaian. Yang kedua, arbitrasi sukarela. Pihak ketiga merumuskan penyelesaian antara dua pihak yang sepakat untuk tunduk ke arah hakim dari luar. Yang ketiga, arbitrasi wajib yang bisa dituntut secara hukum menyelesaikan perselisihan antara pegawai negeri dengan pemerintah seperti pemadam kebakaran dan pejabat polisi. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.